Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audia Nurul Fathia, NIM H4418070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Permodelan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan judul Analisis E-commerce Terbaik berdasarkan Strategi Pemasaran Produk Pertanian di Jakarta menggunakan teknik HHP atau Analytical Hierarchy Process. Perlu diketahui, pada tahun 2019, 56% dari penduduk Indonesia sudah menggunakan sosial media. Sementara itu, 88,1% pengguna internet sudah menggunakan e-commerce. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi para produsen maupun konsumen. Dengan adanya e-commerce juga sosial media yang marak digunakan saat ini, maka akan memudahkan berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Adanya e-commerce membuat pemasaran menjadi lebih mudah juga efisien. Hal ini juga sangat membantu bagi kesulitan yang selama ini dialami oleh para petani, di mana selama ini petani harus melewati rangkaian agar bisa menyalurkan produknya hingga ke konsumen. Namun dengan ada e-commerce, menjadi peluang bagi petani untuk bisa menjual hasil produknya dengan harga yang sesuai dengan pasar. Dengan begini, maka petani akan lebih diuntungkan, sedangkan konsumen juga akan lebih diuntungkan. Sebab adanya gap yang lebih rendah, maka akan meningkatkan hasil produksi, karena waktu yang dibutuhkan pun akan semakin singkat. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjabarkan metode penelitiannya. Penelitian ini berlokasi di Kota Jakarta Selatan dengan waktu rentangnya adalah November sampai Desember tahun 2021. Sementara metode penelitian yang akan digunakan adalah AHP, Analytical Hierarchy Process. Mengapa lokasi yang digunakan adalah Kota Jakarta, tepatnya Kota Jakarta Selatan? Sebab Kota Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan, dianggap memiliki kehidupan sosial yang lebih maju, atau dalam kata lain, masyarakat di Kota Jakarta seringkali menggunakan e-commerce atau juga teknologi-teknologi lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan di sini adalah hierarki dari pemilihan e-commerce produk pertanian, di mana saya memilih 5 kategori yang akan digunakan untuk memilih e-commerce produk pertanian. Yang pertama adalah kualitas produk, yang kedua ada metode pembayaran, yang ketiga ada harga produk, yang keempat ada iklan, dan yang terakhir adalah kemudahan aplikasi. Di mana e-commerce yang saya pilih di sini ada 5 juga. Yang pertama adalah Tani Hub, Happy Fresh, Sayurbox, Papa Pangan, dan yang terakhir adalah Pasar Now. Kemudian, yang pertama adalah pefaktoran pembobotan hierarki dari kriteria yang ada. Dari sini A, B, C, sampai hingga E adalah kualitas produk hingga kemudahan aplikasi. Dari sini didapatkan jumlah di mana A memiliki bobot yang lebih besar sebesar 11 poin, sementara B 7 poin, C 5 poin, dan E 6 poin. Artinya, kualitas produk memiliki bobot yang paling besar sebesar 11% dalam menentukan faktor pembobotan hierarki di pemasaran produk pertanian. Selanjutnya adalah faktor pembobotan hierarki yang sudah dinominalkan. Menggunakan rumus di Excel, maka diperoleh bobot bahwa A memiliki bobot 0,148, yang kedua B 0,112, C 0,246, D 0,298, dan E 0,196. Nah, selanjutnya adalah perhitungan faktor bobot
semua alternatif untuk masing-masing kriteria. Setelah dilakukan pembobotan antara kriteria dengan kriteria, selanjutnya kriteria dengan alternatif, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu perhitungan ini kemudian dilakukan perankingan. Dengan perankingan juga pembobotan dari yang sebelumnya sudah dihitung, maka didapatkan hasil sebagai berikut dengan keterangan sebagai berikut. Maka urutan dari e-commerce terbaik berdasarkan analisis menggunakan AHP bahwa e-commerce Tani Hub memiliki bobot memiliki ranking sebesar 23,1%, sedangkan Happy Fresh sebesar 20,3%, Sayur Box sebesar 25,3%, Papa Pangan sebesar 14,2%, dan Pasar Now sebesar 17,1%. Dari hal ini menunjukkan bahwa Sayur Box memiliki poin yang paling besar, artinya masyarakat Sayur Box memiliki ketertarikan atau memiliki nilai yang lebih besar di mata konsumen di bidang e-commerce pertanian. Selanjutnya, kriteria paling berbobot dalam memutuskan e-commerce produk pertanian. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa iklan memiliki peran yang sangat besar, yaitu 11 poin dalam meningkatkan pemasaran dalam e-commerce pertanian. Dalam hal ini dapat disimpulkan atau dapat ditarik implikasi kebijakannya bahwa perilaku e-commerce ada baiknya selalu mengevaluasi juga memantau kondisi pasar, di mana kategori yang sudah digunakan dalam penelitian kali ini dapat menjadi rekomendasi bagi e-commerce untuk meningkatkan kualitas layanan elektronik bisnisnya atau e-commerce. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.